Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kemudi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Syahrani Zahra, motor 2201392, kelas TD 211, mata kuliah dengan Teknik Sarana Jalan Raya oleh dosen Bapak Insinyur Fadil Razak SPDMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem kemudi. Fungsi sistem kemudi sendiri adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear kemudian memperbesar tenaga putar ini sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil, apakah mobil penumpang atau komersil. Ini adalah contoh kemudi tipe recirculating valve. Bagian-bagiannya ada steering wheel, steering column, steering gear, dan steering linkage. Ini adalah bagian dari kemudi tipe rack and pinion. Bagian-bagiannya ada steering wheel, steering column, dan steering gear. Bagian-bagian utama dari sistem kemudi. A, yaitu steering column. Steering column terdiri dari main-shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan kolom tub yang mengikat main-shaft ke bodi. Ujung atas dari main-shaft ini dibuat meruncing dan bergerigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket column tipe breakaway sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadinya tabrakan. Steering gear. Steering gear tidak saja berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudian menjadi ringan. Untuk itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear, dan biasanya perbandingan steering gear antara 18-20:1. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan, akan tetapi jumlah putarannya yang akan bertambah banyak dengan sudut belok yang sama. Terus ada steering linkage. Steering linkage ini terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat atau akurat setiap saat. Ada beberapa tipe steering linkage dan konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut. Bentuk yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan pengendaraan. Steering linkage untuk suspensi rigid. Steering linkage tipe ini terdiri dari pinion arm, drag in, knuckle arm, tie-out, dan T-rod end. Tie-rod mempunyai pipa untuk menyetel panjangnya rod. Ini adalah bagian dari steering linkage untuk suspensi rigid, yakni bagian-bagiannya ada steering gear, ini adalah drag link, ini adalah pitman arm, setelahnya ini adalah knuckle arm, bagian pipi ini adalah tie rod, ini adalah steering knuckle, dan bagian ujung ini adalah tie rod. Ini juga merupakan bagian dari steering linkage untuk suspensi rigid. Selanjutnya ada steering linkage untuk suspensi independen. Pada tipe ini terdapat sepasang tie rod yang disambungkan dengan relay rod atau pada tipe rack dan pinion. Rack sendiri berfungsi sebagai relay rod, sebuah pipa yang dipasang di antara tie rod dan tie rod end untuk menyetel panjangnya rod. Ini adalah ball stud bagian tengah-tengah sini. Bagian ini adalah dust cover. Ini adalah ball seat. Di sini adalah plastic bushing. Nah, ini steering linkage untuk tipe recirculating valve. Ini adalah tipe dari steering linkage untuk tipe rack and pinion. Power steering. Sistem power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan dalam keadaan normal. Yang beratnya putaran roda kemudi adalah 2-4 kg
sendiri. Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikannya pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak, mulai kecepatan medium sampai dengan kecepatan tinggi. Ini adalah video mengenai power steering. Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Di video ini saya akan membahas tentang komponen dan cara kerja power steering pada mobil. Seperti apa detailnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, minta waktunya 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan kamu akan mendapatkan berbagai informasi otomotif hanya di Auto Shifter. Pernahkah kalian mengendarai mobil yang belum memiliki fitur power steering? Setir yang berat sangat merepotkan ya guys, terutama pada saat mobil parkir. Berasa lagi nge-gym rasanya. Hal ini tidak terjadi lagi pada mobil mulai era 2000-an yang sudah menggunakan teknologi canggih pada sistem kemudi, yaitu power steering. Itulah yang membuat mobil zaman sekarang bisa dengan mudahnya berbelok-belok di tikungan dan saat parkir. Power steering merupakan sebuah komponen yang ada pada sistem mobil, khususnya pada kemudi. Secara umum kegunaannya untuk mempermudah pengendara dalam mengendarai mobil. Terutama pada saat berbelok, power steering akan meringankan beban dari gaya yang dihasilkan mobil saat berbelok. Jenis-jenis power steering. Setidaknya ada 3 jenis power steering yang digunakan pada sistem kemudi mobil. Di antaranya, tipe pertama, hydraulic power steering. Tipe ini secara sistem memanfaatkan tekanan fluida atau minyak untuk bekerja. Tipe ini banyak digunakan pada mobil era-era 2000-an dan mobil truk. Tipe kedua, electronic power steering atau EPS. Tipe kedua ini merupakan tipe terbaru yang menggunakan sistem otomatis atau motor listrik. Kebanyakan mobil baru yang keluar sekarang menggunakan tipe power steering yang satu ini. Dan tipe yang ketiga, hydroelectric power steering. Tipe ketiga ini merupakan tipe gabungan dari sistem hidrolik dan elektrik. Komponen dan fungsi power steering. Meskipun ada 3 jenis power steering, namun ketiganya tetap mempunyai fungsi yang sama, yaitu berfungsi untuk meringankan beban kemudi saat berbelok. Tapi secara spesifik, ketiganya dibedakan berdasarkan masing-masing komponennya guys. Pertama, hydraulic power steering. Ada beberapa komponen power steering hidrolik yang saling bekerja sama dalam meringankan beban kemudi saat berbelok. Berikut adalah komponen-komponennya. Reservoir tank. Reservoir tank merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan atau menampung cadangan minyak power steering. Pada tutupnya dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur tekanan udara dan stabilitas aliran minyak power steering. Vane pump. Vane pump atau pompa power steering ini berfungsi untuk memompa fluida atau minyak agar mengalir ke seluruh sistem hidrolik. Control valve. Komponen ini berfungsi untuk mengatur aliran fluida atau minyak yang bertekanan sesuai dengan arah kemudi. Power cylinder. Power cylinder merupakan komponen yang berfungsi menyalurkan aliran fluida atau minyak ke steering gear atau rack and pinion. Steering gear. Steering gear yang terdiri dari komponen rack and pinion memiliki fungsi sebagai penghubung atau pemindah tenaga putar dari steering column ke steering linkage. Steering linkage. Komponen yang satu ini berfungsi untuk meneruskan gerakan steering gear ke roda sesuai dengan arah kemudi yang diinginkan pengemudi. Steering hose. Steering hose atau selang power steering berfungsi sebagai saluran fluida atau minyak yang terbuat dari logam, sehingga tahan panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Komponen ini terhubung dari vane pump, control valve, dan steering gear. Oil power steering. Oil power steering atau minyak power steering merupakan komponen yang memang harus ada pada jenis power steering hidrolik ini. Hal ini dikarenakan sistem kerjanya itu sendiri yang memanfaatkan tekanan dari fluida atau minyak. Nah, tadi sudah kita lihat video dari power steering. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe power steering yang telah dijelaskan di video tadi. Ya, ini ada tipe integral. Sesuai dengan namanya, control valve dan power pistonnya terletak di dalam gearbox. Sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating valve.
Diperlihatkan di sini ya, ini mekanisme sistem power steering tipe integral. Bagian utamanya ini terdiri dari tangki reservoir, vane pump yang membangkitkan tenaga hidrolis, serta gearbox yang berisi control valve, power piston, dan steering gear. Pipa-pipa yang mengalirkan fluida dan selang-selang fleksibel. Yang kedua ini ada tipe rack and pinion. Power steering tipe ini, control valve-nya ini termasuk di dalam gear housing dan power pistonnya terpisah di dalam power cylinder. Tipe rack dan pinion ini hampir sama dengan mekanisme dari tipe integral. Terus ada bagian-bagian dari power steering, yaitu vane pump. Pada bagian atas pompa terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus. Permukaan fluida ini harus selalu diperiksa secara teratur. Untuk tujuan tersebut, bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida, adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Volume fluida power steering tidak berubah kecuali jika terdapat kebocoran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.